Penyesalan datang selalu belakangan, tapi begitu menghancurkan saat kamu menyadarinya. Bukan penyesalan yang besar dan dramatis, bukan karena kamu kehilangan semua hartamu dalam semalam, bukan. Penyesalan yang paling menghancurkan adalah penyesalan-penyesalan kecil yang kita tanam setiap hari tanpa sadar. Saat kita masih kuat, saat kita masih bugar, dan saat kita merasa punya waktu tak terbatas. Saat ini mungkin kamu masih merasa muda. Usia 30-an terasa seperti puncak segalanya. 40-an terasa stabil. Kamu sibuk membangun karir, mengejar status, membeli kenyamanan. Tapi pernahkah kamu berhenti sejenak? Pernahkah kamu dengar suara peringatan pelan di sudut hati? Di balik kesibukan itu, ada 3 belenggu waktu yang sedang kamu pasang sendiri. Perlahan-lahan, dan kelak, belenggu inilah yang akan menjeratmu di usia senja. Jika kamu tidak segera melepaskannya hari ini, kelak di usia 60, saat tubuhmu mulai meminta istirahat, kamu akan melihat ke belakang dan bertanya dengan getir, "Kenapa aku sebodoh itu?" Belenggu pertama, sibuk mengejar validasi, lupa membangun nilai diri. Kita hidup di zaman validasi. Dunia kita telah berubah menjadi panggung sandiwara, di mana ponsel adalah hakim dan media sosial adalah ruang pamer utama. Mayoritas orang bekerja keras, mengeluarkan semua energi terbaik mereka, bukan untuk kualitas hidup yang mereka nikmati, tetapi untuk kesan yang mereka ciptakan bagi orang lain. Mereka membeli properti di lokasi bergengsi, bukan karena sesuai kebutuhan keluarga, tapi karena ingin tetangga tahu seberapa sukses mereka. Mereka memaksakan lifestyle fine dining dan liburan mahal, bukan karena menikmati, tapi karena itu adalah mata uang sosial baru. Mereka takut menolak ajakan, takut terlihat tidak loyal, dan akhirnya menjalani hidup orang lain, kelelahan, dan selalu dalam keadaan defisit energi. Ini adalah jebakan yang paling berbahaya dari semuanya, karena ini merampas identitas aslimu. Kamu menghabiskan seluruh energi emasmu di usia paling produktif, saat ide-ide cemerlang mengalir deras, hanya untuk mengejar tepuk tangan, like, dan anggukan setuju dari orang-orang yang, jujur saja, bahkan tidak akan mengingat namamu 5 tahun dari sekarang. Inilah yang menyakitkan di hari tua. Di usia senja, ketika kamu pensiun, ketika statusmu hilang, ketika semua follower virtualmu bubar karena kamu tidak lagi relevan, yang tersisa hanyalah dirimu yang sebenarnya. Dan saat itu kamu akan menyadari betapa kosongnya dirimu karena kamu telah mengabaikan dirimu sendiri selama bertahun-tahun. Penyesalan terbesar bukan karena tidak cukup uang, tapi karena tidak cukup rasa puas diri yang sejati. Kamu terlambat menemukan hobi yang menenangkan jiwamu, hasrat yang membuatmu bangun pagi dengan semangat, dan nilai-nilai yang membuatmu bahagia tanpa persetujuan siapapun. Tindakan sekarang, berhenti, tarik napas, tutup ponselmu selama 1 jam setiap hari. Tanyakan pada dirimu secara jujur, apakah yang aku lakukan hari ini benar-benar membuatku berharga, atau hanya membuatku terlihat berharga di mata orang yang tidak penting? Mulailah investasi pada keterampilan, pada pengetahuan, pada kedamaian batin. Semua itu tidak bisa dilihat, tidak bisa di-like, tapi akan menemanimu saat kamu benar-benar sendirian sampai akhir hayat. Belenggu kedua, menganggap uang adalah satu-satunya bentuk kekayaan. Ada mitos yang diajarkan turun-temurun. Kaya sama dengan punya banyak uang. Mitos ini membuat banyak orang jatuh ke lubang pengorbanan yang sia-sia. Mereka bekerja 15 jam sehari, mereka rela mengorbankan tidur, mengorbankan waktu melihat anak-anak mereka tumbuh, mengorbankan momen intim bersama pasangan, semua demi menambah 0 di saldo bank. Mereka menimbun semua cuti yang ada, menunda liburan keluarga yang sudah lama dijanjikan, dan hidup dalam keterbatasan mental, dengan alasan berhemat untuk masa depan. Tapi mari kita definisikan ulang kekayaan. Kekayaan sejati adalah sebuah matriks yang terdiri dari 4 pilar, seperti meja yang berdiri kokoh. Kekayaan finansial, uang tunai, investasi dan properti. Kekayaan waktu,
kebebasan absolut untuk menggunakan waktumu sesuai keinginanmu, kekayaan hubungan, kedalaman ikatanmu dengan keluarga dan orang terdekat, kekayaan kesehatan, vitalitas dan kekuatan fisik serta mentalmu. Jika kamu menghancurkan pilar waktu, hubungan, dan kesehatan hanya demi memaksimalkan pilar finansial, kamu tidak sedang menjadi kaya. Kamu sedang menjadi miskin yang memiliki banyak uang. Contoh tragis. Di usia 60, kamu akan memiliki uang untuk membeli tiket pesawat first class kemana saja. Tetapi tubuhmu terlalu lemah karena penyakit akibat stres kerja yang menahun. Kamu akan memiliki uang untuk makan di restoran terbaik dunia, tetapi tidak ada anak atau cucu yang mau berbagi meja denganmu, karena kamu sudah lama mengabaikan mereka. Kamu akan sadar bahwa waktu untuk membangun kenangan baik sudah habis, dan waktu itu tidak dijual di pasar manapun. Tindakan sekarang, perbaiki transaksimu. Jangan tunda liburan yang menciptakan ikatan. Ambil cuti. Uang yang kamu tabung bisa tumbuh kembali melalui investasi. Tapi momen saat orang tuamu masih sehat dan bisa diajak bicara, momen saat anakmu butuh didengarkan, itu adalah aset yang tidak dapat diinvestasikan kembali setelah hilang. Jangan biarkan di usia 60 kamu menjadi jutawan yang sendirian dan sakit-sakitan. Belenggu ketiga, berhenti belajar dan berpikir bahwa kamu sudah tahu semuanya. Inilah belenggu yang paling halus dan paling mematikan. Usia 30-an dan 40-an adalah saat seseorang merasa paling kompeten. Kamu punya jabatan, kamu punya track record, kamu mapan. Di titik ini, banyak orang secara tidak sadar berhenti menjadi seorang murid. Mereka mengira pengetahuan yang membawa mereka ke posisi ini akan cukup untuk membawa mereka hingga pensiun. Mereka berhenti membaca buku baru, menolak teknologi baru, dan meremehkan ide dari generasi yang lebih muda. Mereka menciptakan zona nyaman intelektual yang terasa aman dan superior. Tapi kenyataannya adalah, dunia tidak pernah berhenti bergerak. Hari ini, ekonomi digital mendisrupsi segala hal. AI mengubah cara kerja dan cara hidup berevolusi dalam hitungan bulan, bukan tahun. Orang yang berhenti belajar di usia 40 akan menjadi fosil yang hidup di usia 60. Mereka menjadi kaku secara mental, sulit beradaptasi, dan kehilangan relevansi di tempat kerja, di komunitas, bahkan di rumah mereka sendiri. Mereka menjadi kakek atau nenek yang tidak bisa berkomunikasi dengan cucunya karena mereka menolak memahami dunia baru yang serba terhubung. Penyesalan terbesar bukan karena tidak punya skill baru yang menghasilkan uang, tetapi karena kehilangan kegembiraan hidup dan kemampuan beradaptasi. Stagnasi membunuh semangat. Kamu akan merasa terasingkan di dunia yang bergerak cepat. Kamu menjadi pahit dan mudah marah karena merasa ditinggalkan, padahal kamulah yang memilih untuk berhenti berjalan, berhenti berpikir, dan berhenti berkembang. Tindakan sekarang. Jadilah siswa seumur hidup. Paksa dirimu keluar dari zona nyaman intelektual. Pelajari satu hal baru hari ini, bisa jadi keterampilan digital, bahasa baru, atau bahkan hanya cara kerja aplikasi yang sedang tren. Fleksibilitas mental adalah aset terbesar di hari tua. Itu adalah pertahananmu melawan rasa kesepian dan kepahitan. Jangan biarkan dirimu menjadi orang tua yang hanya bisa bercerita tentang masa lalu tanpa mampu berpartisipasi dalam masa kini. Hidup ini memberi kita kesempatan untuk menulis ulang cerita kita setiap hari. 3 belenggu ini, validasi palsu, definisi kekayaan yang sempit, dan kejumudan intelektual adalah racun yang bekerja lambat dan tidak terdeteksi. Jangan tunggu sampai tubuhmu melemah untuk sadar bahwa kamu telah membuang kekayaanmu yang sesungguhnya. Waktu, hubungan yang tulus, dan pikiran yang fleksibel. Hari ini adalah hari terakhir di mana kamu bisa mengubah penyesalan besok. Sekarang, tanyakan pada dirimu, dengan kejujuran yang paling pahit, belenggu mana yang paling erat menjeratmu? Dan apa tindakan kecil yang akan kamu ambil sekarang sebelum belenggu itu mengunci seluruh hidupmu selamanya?
Waktu tidak menunggu. Pilihan ada di tanganmu.